Seorang pria berusaha keras mengeluarkan domba yang terjebak di lubang tanah, hanya untuk melihatnya kembali terjebak di lubang yang ada di depannya. Mau marah, tapi itu hanyalah domba. Gak mau marah, tapi nyusahin. Kasus yang sama juga terjadi pada Gadal. Ia terjebak di pagar kawat, ditolong sama orang baik, sampai harus memotong kawatnya. Giliran dilepasin, malah terjebak lagi. Jadi manusia emang kudu banyak sabarnya. Perihal terjebak, domba ini tidak mau kalah dalam urusan kasus yang aneh. Nggak tahu awalnya gimana, domba ini malah terjebak di dalam ban yang tergantung. Jangan-jangan dia emang lagi pengen nyoba ayunan. Domba dan kambing, hewan yang familiar bagi manusia. Selain jadi hewan peliharaan, mereka juga dikenal dengan perilakunya yang kadang aneh dan nyeleneh. Nggak aneh gimana? Ada yang terjebak di kabel. Itu gimana ceritanya bisa nyangkut kayak gitu? Ada banyak sekali hewan yang mengalami nasib buruk. Mereka terjebak dan tidak bisa berbuat banyak. Entah di lumpur, di permukaan es, di pohon, di pagar, dan lain sebagainya. Dan sebagian dari mereka memang tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Rusa merupakan salah satu hewan yang paling sering terjebak. Ada banyak sekali momen yang menampilkan rusa sedang terjebak. Beberapa kali rusa terjebak di pagar, entah karena memaksakan diri melewati lubang pagar dan akhirnya terjebak, atau mereka gagal melakukan lompatan dan harus tergantung di pagar. Beruntung jika ada manusia yang menolongnya, jika tidak, wassalam deh. Rusa ini seakan tidak mau belajar dari kesalahan sebelumnya. Mereka agak ceroboh, menyebabkannya sering mengalami nasib yang buruk karena kecerobohannya itu. Selain terjebak di pagar, tanduknya juga sering jadi masalah. Beberapa kali mereka terjebak ketika bertarung. Ada pula yang tanduknya malah nyangkut, bahkan hingga menyebabkan mereka mati dengan posisi menyiksa. Terjebak dalam pertarungan bukan hanya dialami oleh rusa. Beberapa hewan bertanduk juga mengalami nasib serupa. Mereka yang terlalu fokus bertarung malah berakhir dengan tanduk yang terjebak. Salah satu yang paling admin ingat adalah wildebeest yang terjebak di tanduk lawannya. Dan ia harus menyaksikan lawannya yang sudah mati dimakan oleh pasukan hyena. Itu pasti jadi momen yang buruk baginya. Ada banyak hewan yang tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Entah karena mereka memang ceroboh atau karena nasibnya memang buruk. Kalau impala kecil ini bukannya tidak belajar, tapi nasibnya emang lagi kurang baik. Impala kecil tertangkap buaya, tapi ia tidak menyerah. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha melepaskan diri. Dan perjuangannya membuahkan hasil. Ia terlepas dari mulut buaya. Tapi baru beberapa langkah ia berjalan, ada macan tutul yang sudah menantinya. Dan dalam sekali serang, impala hanya berpindah dari mulut buaya ke mulut macan tutul. Momen seperti itu juga beberapa kali terjadi. Zebra juga pernah mengalami kejadian yang mirip. Mereka lolos dari buaya, tapi jadi mangsa bagi pemangsa lain ketika sampai di daratan. Kalau kejadian seperti itu, sepertinya emang udah takdirnya aja mereka mati, cuma ganti eksekutor aja. Kecerobohan terburuk yang dilakukan oleh hewan liar bukanlah ketika mereka berurusan dengan hewan pemangsa atau hewan yang lebih kuat, tapi ketika mereka memaksakan diri mendekati manusia. Entah hewan pemangsa yang coba menyerang hewan ternak, atau hewan yang memasuki pemukiman manusia untuk mengambil makanan dan bahkan merusak. Mereka terlalu percaya diri menghadapi manusia, yang sebenarnya lebih berbahaya dari hewan apapun yang ada di bumi ini. Alhasil, beberapa hewan harus tertangkap, tapi itu masih lebih baik daripada harus mati dikeroyok manusia. Banyak sekali hewan yang memaksakan dirinya, melakukan hal yang sebenarnya terlalu berbahaya baginya. Para pemangsa adalah sosok yang paling sering memaksakan diri. Mereka bukannya tidak belajar dari kesalahan sebelumnya, tapi itu adalah pelajaran tersendiri baginya, demi meningkatkan kemampuan agar bisa bertahan hidup. Macan tutul salju yang harus terjun dari tebing tinggi demi menangkap mangsa. Jaguar yang terjun dari atas pohon demi menangkap kaiman. Serigala yang menerobos kerumunan mangsa. Singa yang menyerang pasukan kerbau. Dan berbagai kenekatan lain yang dilakukan oleh pemangsa. Jika mereka berhasil melakukan misinya, maka itu jadi pelajaran yang berharga baginya. Tapi jika gagal, maka itu jadi kecerobohan baginya. Dan kadang kecerobohan itu berakhir tragis. Beberapa pemangsa terjebak dan dikeroyok oleh mangsanya. Mereka tidak berdaya dan biasanya mati mengenaskan. Tapi nantinya mereka akan mencoba lagi,
melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Mungkin mereka membahayakan dirinya, tapi demi bertahan hidup, mereka mengambil segala resiko yang ada. Beberapa hewan memaksakan dirinya demi bisa bertahan hidup, sementara yang lain memaksakan otaknya supaya menemukan jalan keluar yang lebih simpel. Mereka adalah hewan-hewan dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Beberapa jenis primata dikenal sebagai hewan yang pintar. Mereka bisa melakukan berbagai hal seperti manusia, entah karena pelatihan atau karena mereka memang belajar sendiri, tapi keahlian mereka memang di atas rata-rata. Monyet bisa memakai alat seperti manusia. Mereka bisa membuka makanan dengan batu dan alat lainnya. Belum lagi jika kita melihat bagaimana orangutan bisa melakukan banyak hal seperti yang dilakukan oleh manusia. Dengan otak yang pintar, mereka bisa hidup dengan lebih baik, menemukan banyak cara untuk bertahan hidup dan mengurangi resiko yang ada. Teknik serupa juga digunakan oleh beberapa pemangsa dengan otak yang pintar. Dalam hal ini, keluarga Cetacea berada dalam posisi terdepan. Lumba-lumba punya berbagai teknik berburu yang unik ketika memburu mangsa. Dan jika kita perhatikan, teknik berburunya bahkan seperti terlalu canggih bagi mereka. Belum lagi jika kita membahas orca yang memiliki banyak teknik berburu. Mereka sendiri adalah sosok yang kuat, ditambah dengan pasukan yang banyak dan otak yang encer. Hasilnya, mereka jadi penguasa lautan. Orca memburu mangsa dengan serangan yang mematikan, tapi mereka juga melakukan serangan yang unik dan berbeda. Salah satu teknik berburu yang paling unik adalah serangan gelombang yang dilakukan bersama pasukannya. Di lautan, sepertinya hanya orca yang mengetahui dan memakai teknik berburu seperti itu. Mereka yang mendapati anjing laut berada di permukaan es, mungkin kesulitan menangkapnya jika langsung melakukan serangan. Tapi karena otaknya encer, orca dan pasukannya bekerja sama untuk menciptakan gelombang demi menyapu anjing laut yang ada di atas es. Hasilnya, anjing laut tidak mampu bertahan setelah berkali-kali terhempas oleh gelombang buatan orca. Mereka yang bekerja terlalu keras biasanya akan kalah dengan mereka yang bekerja dengan cerdas.